Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Azam di channel Desa Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedural ya, yaitu nanti ada variabel, kemudian ada data type, dan ada apa namanya ya, operator ya. Jadi ada tiga itu, nanti ada variabel, kemudian ada operator ya, dan ada data type. Oke, langsung saja di sini kita gunakan ya, karena di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Silahkan nanti teman-teman sekalian bisa langsung dibuka untuk Python notebooknya, kemudian dibuat file baru ya untuk Python notebooknya. Kemudian nanti setelah muncul notebooknya seperti ini ya, silahkan nanti bisa di rename namanya. Nanti silahkan mau di rename seperti apa ya, disesuaikan dengan tema hari ini boleh. Kemudian untuk pembahasan yang pertama, nanti kita akan tadi membahas tentang variabel. Variabel itu sendiri merupakan ya, kalau diibaratkan itu ya seperti wadah ya, wadah yang tentu saja nanti akan diisi dengan datanya bisa bertipe apa saja ya, terserah mau diisi dengan tipe data apa saja. Nah, variabel ini kemudian nanti akan memiliki nama ya. Nah, untuk pemberian nama silakan mau diberi nama kopi gitu ya boleh, atau mau dikasih nama cukup satu hurufnya juga bisa, A misalkan, atau dengan nama-nama yang lain gitu. Nah, misalkan di sini kita langsung aja ya, kita misalkan memiliki sebuah variabel A gitu ya. Nah, ini A ini kan tadi variabel itu sebagai wadah ya, yang kemudian wadah itu tentu saja nanti akan diisi sebuah data. Nah, datanya itu apa ya, boleh tipe apa saja, misalkan tipenya adalah bilangan bulat gitu ya, misalkan 10 ya sudah seperti itu. Kemudian di running bisa ya, jangan lupa runningnya bisa Ctrl Enter ya kalau di Windows, atau Command Return untuk di Mac. Lo bisa langsung di run di sini. Jangan lupa setiap baris ini harus di run. Jangan sampai tidak di run. Ini ciri-cirinya yang sudah di run itu nanti muncul angka ya di sini. 1. Misalkan ini kalau di running lagi ya dia akan 2 gitu. Dan ciri lain kalau misalkan biasanya nanti kalau sudah pengolahan datanya cukup besar ya, runningnya juga mungkin akan ada waktu ya. Nah, tanda bahwa di sini sel ini masih di running ya, atau masih dalam proses running, maka di sini warnanya hitam gitu. Kalau sudah putih seperti ini berarti sudah selesai. Oke, misalkan yang lain kita mau beri sebuah data ya, kita isikan data string ke dalam variabel B, misalkan Azam. Nah gitu. Nah, kalau kita mau memanggil ya tinggal tuliskan saja A gitu, maka nanti dia akan menghasilkan hasilnya. Ini ketika kita panggil A, maka nanti hasilnya ada 10 ya, sesuai dengan tadi isinya. Begitu juga untuk yang B itu, kalau kita running ya nanti jadi Azam gitu ya. Jadi tidak ada aturan khusus ya, komen atau perintah khusus untuk penulisan variabel. Ini bebas mau satu huruf atau nanti ditulis beberapa huruf ya. Variabel misalkan variabel sama dengan ini, variabel ini boleh kita running, maka ketika kita running dia akan tersimpan ke variabelnya yang menyimpan sebuah data, kemudian kita bisa panggil. Nah gitu. Kemudian di dalam Python ya, kita sebenarnya tidak perlu mendeklarasikan dengan tipe data tertentu gitu ya. Maksudnya ya tadi seperti ini kan kita langsung tuliskan saja A sama dengan 10, kita nggak perlu mendeklarasikan A ini sama dengan nanti diisi dengan bilangan integer. Nah, di Python tidak perlu seperti itu ya, bisa langsung kita tuliskan saja B beri tanda kutip kalau memang ini datanya string,
ya langsung aja dieksekusi. Tapi nanti di satu sisi juga bisa kita deklarasikan ya. Jadi misalkan kita punya variabel y ya, y sama dengan 5. Kemudian ini kan integer ya. Kemudian kita mau kita ganti ya, setelah kita isikan dengan variabel isikan dengan tipe data integer, y-nya ini akan kita ganti dengan string ya, langsung aja gitu. Ini string. Sudah langsung di running, maka nanti kalau kita panggil y apa hasilnya? Hasilnya adalah y yang terakhir gitu ya. Tadinya 5, disimpan 5 ini, kemudian kita ganti dengan string ya, maka ketika kita running ya yang terakhir itu yang kita isikan ke dalam variabelnya. Jadi kita tidak perlu mendeklarasikan dengan tipe data apapun gitu, maksudnya langsung aja ditulis, mau ganti ya tinggal diganti aja gitu. Kemudian selain itu sebenarnya Python juga bisa gitu ya, kalau ini kan langsung, tapi Python juga bisa kita spesifikasikan gitu ya tipe datanya dalam sebuah variabel ya, misalkan i ya, i sama dengan kita tulis string 5 ya, kita running, ini bisa. Berarti nanti di sini i-nya ini kita isi dengan string ya, walaupun ini 5 ini numeric ya, tapi kalau kita spesifikasikan bahwa 5 ini adalah string, maka ini terbacanya sebagai string. Kenapa? Bedanya apa dengan numeric biasa? Kalau yang numeric biasa ya nanti kita bisa operasikan ya, nanti dengan operator itu, dengan operator matematis kita bisa operasikan bilangan ini kalau numeris, misalkan integer atau float ya, itu kita bisa operasikan. Tapi kalau string nggak bisa. Ini kalau kita running, nah ini hasilnya ada tanda kutipnya gitu. Kemudian misalkan yang lain ya, c sama dengan kita isi dengan integer 3 running, kemudian kita coba panggil, nanti kita bedakan c sekaligus nih tipe datanya sebenarnya sudah sekalian ya, tapi nanti kita bahas lagi, nggak apa-apa. Ini kita coba yang k sama dengan integer 3, kita float itu berarti pakai float gini. Nah ini kalau kita panggil k nya, nah jadi beda ya. Kalau float itu kan memang pecahan, jadi kalau kita panggil gitu dia akan berbentuk pecahan gini, 3,0. Kalau bulat ya 3 gitu aja. Itu istilahnya adalah casting ya, jadi kita memspesifikasikan variabel ini mau diisikan dengan tipe data apa gitu. Tapi bisa sebenarnya dengan Python ini kita langsung aja a sama dengan 10, Python udah langsung baca bahwa itu adalah integer, tidak perlu dispesifikasikan. Kemudian kita juga bisa misalkan tadi ya seperti ini kasusnya a sama dengan 10, ini belum ada kan ya, kita mau coba panggil lagi ya a ini 10 ya, nah benar. Kemudian kita pengen tahu nih, ini kan tadi belum dispesifikasikan ya di sini tipe datanya apa. Kalau ini kan sudah ya string, berarti ini udah jelas string, tapi kan sebenarnya kan kita belum tahu ya, walaupun sebenarnya Python sudah bisa baca. Tapi kalau kita pengen tahu tipe datanya apa, kita bisa menggunakan fungsi type ya. Caranya kita bisa dengan print kemudian type dalam kurung, nah variabelnya yang mau kita ketahui tipe datanya, kemudian kita running ya. Ini jadi untuk a itu adalah tipenya adalah integer. Kita coba contoh yang lain, misalkan x ya, x kita isikan 10,5, komanya pakai titik ya, running, kemudian kita mau cari tahu tipenya pakai type x. Nah ini ya tipenya adalah float atau pecahan, itu untuk mengetahui tipe data. Kemudian nah ini mungkin beberapa nanti ya akan bingung, ini sebenarnya kalau string itu menggunakan double quotes atau single quotes ya.
jadi bisa keduanya sebenarnya. Ini string 1 misalkan ya, panjang banget, boleh pakai double quotes bisa ya. Ini adalah string karena kemudian ini string, coba kita coba yang single quote itu berarti 1 gitu ya, petik 1 maksudnya. Ini ini adalah string juga running. Nah ini juga bisa ya, kalau kita panggil ini bisa di tab sebenarnya, nggak bisa ya. Nah ini kalau kita tab gitu ya, pakai tab, dia akan muncul suggestion. Nah misalkan ini kita running, kemudian kalau yang ini string 2 kita running ya, ini sama ya hasilnya untuk outputnya dengan single quote. Jadi kalau kita mau menuliskan atau mengisikan variabel ini dengan tipe data string, maka kita bisa gunakan double quotes ataupun single quotes. Kemudian variabel itu juga bersifat case sensitif ya. Misalkan nih saya punya 2 variabel, satu saya isi dengan integer ya, running, kemudian satunya lagi ini huruf kapital, saya isi dengan string ya, saya Azam. Nah kalau misalkan saya panggil C nya ya, maka yang muncul apa ya, 65 gitu kan. Kalau C nya kapital ya, yang saya Azam yang string, jadi bersifat case sensitive. Misalnya gini deh, ini variabel ya, kemudian saya isi 67, saya running, kemudian saya mau manggil nih, cuma saya bedakan V nya pakai kapital ya, saya panggil ya error, dia nggak nemu gitu guys. Jadi case sensitive itu maksudnya namanya, misalkan kita tuliskan ini variabel dengan tulisan seperti ini ya, V nya di sini dituliskan dengan huruf kecil, tapi di sini kita panggil dengan V nya huruf kapital, maka dia tidak akan nemu gitu, nggak akan ketemu. Jadi memang harus sesuai ya, kita tulis V nya kecil. Maka kalau seperti ini ya kemudian bisa gitu ketemu. Jadi ini perlu kemudian ketelitian ya, case sensitive. Nah itu terkait dengan variabel. Nah kemudian untuk operator ini digunakan untuk menunjukkan performansi ya dari atau melakukan operasi dari variabel dan value-nya ya. Contohnya ya, misalkan kita mau menambahkan 2 values ya. Jadi operator ini kita bisa mengoperasikan antara variabel dan value-nya. Misalkan di sini yang pertama saya akan menjumlahkan 2 value ya, misalkan 9 plus 10 itu bisa jadi langsung 19. Ini yang kemudian plus inilah yang kemudian dinamakan sebagai operator ya. Jadi ya tanda operator yang kemudian kita bisa gunakan untuk mengoperasikan values atau variabel gitu. Nah untuk operator sendiri ada banyak ya, ada penjumlahan, ada pengurangan gitu, kemudian ada multiplication atau perkalian, ada division atau pembagian, ada modulus, kemudian ada pangkat, dan ada float division. Nah kemudian selain itu tadi untuk operator aritmetik, jadi yang pertama adalah aritmetik ya, operator ini bisa kita coba sebagai itu ya, ini bisa kita jadikan judul kalau kita running. Nah ini jadi seperti ini guys, enak ya.
jadi untuk catatan gitu enak. Nah, arithmetic operator tadi seperti penjumlahan ya, misalkan tadi misalkan pengurangan dari sekarang print 25 min 7. Nah, kemudian apalagi print 10 kali ya, kali pakai bintang kali 30 bisa. Kemudian print kalau misalkan langsung bisa nggak ya, 9 bagi 2. Oh bisa langsung, tapi ini bedanya ada outnya gitu ya. Kemudian ini pembagian apalagi guys, modulus. Kalau modulus 10 modulus itu pakai persen ya, 3 10 modulus 3 hasilnya 1. Modulus itu adalah sisa bagi ya, jadi kalau ini 2 maka 0 itu kan, jadi nggak ada sisanya. Kalau 4 sisanya belum 2 ya. Nah gitu, modulus adalah sisa bagi. Kemudian kalau floor division 34 sing coba 2 gitu 5, tapi kalau misalkan ada sisanya 9 floor 2 ya, ini maksudnya adalah kalau tadi sisanya, kalau ini dia dibulatkan gitu ya. Maksudnya gini guys, misalkan kalau ini kan 9 bagi 4 itu kan 2 sekian ya, tapi dibulatkan jadi 2. Kalau 9 bagi 10 bagi 4 ya 2 sama aja 2,5. Oh ini sorry bagi, nah 2 kan sama. Kalau 7 3 berarti berapa, 2 kan sama ya. Nah gitu, jadi dibulatkan hasilnya floor division. Kalau eksponensial itu pakai 2 kali tanda bintang, 3 2 berapa hasilnya, 9 ya, 3 pangkat 2 gitu. Jadi ada penjumlahan, pengurangan tadi ya, kemudian ada pembagian, modulus, perkalian, eksponensial, dan ada floor division. Kemudian yang selanjutnya ada assignment ya, penugasan, operator penugasan. Assignment operator. Pakai ini. Oke, kita running jadi seperti ini ya. Kemudian ini kalau mau diedit bisa double klik aja dan nanti running lagi. Oke, kemudian untuk penugasan itu ya operator yang digunakan untuk menambahkan values kepada variabel. Jadi misalkan yang tadi ya, yang di awal tadi, misalkan yang pertama adalah sama dengan, ini kan memberikan nilai ya kepada si variabel, misalkan H ini 4 ya, ini sama dengan, ini adalah assignment operator, jadi memberikan nilai ke variabel hanya. Kemudian bisa juga plus sama dengan. Plus sama dengan itu gimana ya, misalkan A sama dengan 5 A plus sama dengan 5, berarti kalau seperti ini ya, ini sama dengan ini, itu artinya adalah ya, kalau di sini saya kasih keterangan ini tuh sama dengan, di bawahnya saja ya, A sama dengan A plus 5 gitu. Ini artinya ini yang bawah ini tuh guys. Nah kemudian untuk operator selanjutnya adalah comparison ya, perbandingan, operator perbandingan, comparison operator.
Nah, untuk operator perbandingan itu juga ada beberapa. Ya, misalkan kita punya variabel Y sama dengan 4, kemudian X sama dengan 6. Nah, operator perbandingan kita bisa coba printkan ya. Jadi operator perbandingan itu bentuknya bisa yang pertama adalah seperti ini, Y sama dengan X ya. Maka kalau kita printkan jawabannya apa? False ya, karena Y nya tidak sama dengan X. Ini perbandingan, kita bisa gunakan sama dengan 2 kali. Ini untuk ngecek apakah variabel Y itu sama dengan X. Nah, kalau seperti ini berarti bisa tebak ya operator yang lain bentuknya seperti apa. Jadi ya misalkan bisa dengan tidak sama dengan ya, kita bisa printkan dengan tidak sama dengan. Ini kita bisa delete. Kalau misalnya nggak pakai, kita bisa delete pakai ini dia pakai tanda gunting. Nah, kita print Y kalau tidak sama dengan pakai tanda seru, kemudian sama dengan X. Kalau kita running ya true ya, karena memang tidak sama. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih besar dan lebih kecil ya, lebih besar dari dan lebih kecil dari. Kita bisa pakai yang ini juga, kita printkan ya. Kalau lebih besar itu pakai simbol yang seperti ini ya, X. Jawabannya apa ya? False ya, karena Y nya 4, X nya 6. Kemudian untuk kurang dari ya seperti ini, Y kurang dari X, true ya. Kemudian ini kalau kurang dari dan lebih dari ya, bisa juga kita gunakan lebih dari sama dengan, Y lebih dari sama dengan gitu tulisannya X. Nah, false. Kemudian kita juga bisa gunakan kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan X. Nah, true gitu ya. Jadi itu untuk operator perbandingan. Kemudian ada operator yang lain adalah logical operator. Logical operator. Nah, untuk logical operator kita bisa gunakan and, or, not gitu ya. Misalkan gini, kita punya variabel A, isinya adalah 6. Kita simpan, kita running ya. Kemudian kita printkan, print ya, A lebih dari misalkan apa, A lebih dari 4 ya, misalkan n. Nah, ini n ini adalah logical operator. N A kurang dari 7 ya. Berarti kalau A lebih dari 4, true or false? False ya. Kemudian n A kurang dari 7, true. Kalau false dan true ya, maka nanti hasilnya apa? True ya. Jadi kalau logika n itu dia akan bernilai false, akan bernilai false jika dan hanya jika kedua nilai yang ini ya, ini ketika ini itu false semua. Jadi kalau ini kita pakai kurang ya, boleh kurang dari 3, maka kan false sama false, jawabannya adalah false. Nah, kalau true sama false ya dia akan true, false true dia akan true,
apalagi true sama true ya dia akan true juga. Kemudian logical operator selanjutnya adalah untuk logical operator selanjutnya adalah OR ya. Kalau OR misalkan ini kita sama 4 n a or a kurang dari 7 ya. Nah ini true, jadi ya ini kan nilainya true semuanya. Kalau misalkan di sini saya buat false, a kurang dari 4 betul, a kurang dari 7 salah sama betul ya. Oke, sorry kebalik. Jadi untuk yang n itu dia akan bernilai true jika dan hanya jika kedua nilainya ini adalah true. Jadi kan ini a lebih dari 4 true, a kurang dari 3 false ya, maka hasilnya adalah false. Kalau kita running false. Kalau ininya kita buat salah, a kurang dari a kurang dari 4 false ya, dan a lebih dari 3 ini kan false sama true, maka hasilnya adalah false. Kalau kita bikin semuanya true, ini lebih dari 4, maka hasilnya adalah true. Nah kalau OR itu dia akan bernilai true, dia akan bernilai false, hanya jika dan hanya jika keduanya false ya. Kalau true ada true nya, dia pasti akan salah satunya nilai true, maka dia hasilnya akan true. Misalkan ini kan a lebih dari 4 itu berarti true ya, a kurang lebih dari 7 kan false. Kalau kita running hasilnya true gitu. Jadi dia akan bernilai false ketika keduanya ini false. Kita coba, ini kurang dari 4, ini kan false, ini juga false, nah ini baru false gitu guys. Jadi tadi sorry kebalik ya. Oke, itu untuk logical operator. Kemudian sebenarnya ada satu lagi ya, not. Nanti silahkan bisa dicoba untuk not-nya ya. Oke, kemudian ada selanjutnya adalah identity operator. Oke, untuk identity operator misalnya kita punya variabel x, isinya nama buah-buahan, durian, anggur. Ini tipe data apa ya gitu, nanti kita bahas ya. Kemudian ini saya simpan dulu. Variabel selanjutnya misalkan y, durian, anggur. Kemudian ini saya running juga. Selanjutnya z sama dengan x. Oke, kemudian kita coba menggunakan x ya, print x is z. Hasilnya apa? Hasilnya adalah true. Karena kenapa ya, karena z ini sama ya objeknya. Jadi kalau z sama dengan x, jadi z ini sama objeknya dengan x. Ketika kita coba kita runningkan z nya, kita panggil z nya untuk ngecek aja ya, isinya adalah sama ya, durian sama anggur gitu. Jadi karena ini sama, kita printkan apakah x is z ya, maka hasilnya adalah true karena dia merupakan objek yang sama. Tapi kalau kita printkan ya, ini bedanya ya, nanti x is y, kira-kira hasilnya apa?
false ya, karena X sama Y ini merupakan objek yang berbeda. Kalau ini kan kita sudah kita sudah assignkan ya untuk Z ini itu diisi dengan X, maksudnya kita sudah memberi tanda bahwa ya, mudahnya itu kita memberi tanda bahwa Z ini ya sama dengan X. Ketika kita cek identitasnya gitu ya dengan identity operator is, maka dia hasilnya true ya. Untuk X is Z itu true. Tapi jika kita cek ya identitinya antara X dan Y, apakah X itu Y ya adalah Y, itu beda karena dia merupakan dua objek yang berbeda ya. Semoga tidak membingungkan ya, karena ini memang dua objek yang berbeda. Kalau di sini kan Z sama dengan X berarti udah sama, sehingga hasilnya tadi true. Kemudian kalau kita printkan X sama dengan Y, hasilnya apa ya? Kalau pakai sama dengan ini ya, dia akan hasilnya true ya, karena memang isi dari variabelnya itu sama gitu. Jadi bisa dibedakan antara kalau ini tadi adalah operator apa tadi, sama dengan ya operator perbandingan. Dia kan membandingkan antara X dan Y ya, kita bandingkan isinya di sini ya, dibandingkan, oh ternyata sama, maka ya isinya true, jawabannya true. Tapi kalau pakai is, dia akan membandingkan objeknya gitu, bahwa X dan Y ini merupakan objek yang berbeda walaupun isinya sama. Seperti itu ya untuk identity operator. Jadi nanti untuk identity operator itu ada is ya, kemudian ada juga is not gitu. Nah itu untuk operator ya, secret operator. Kemudian kalau tipe data, sebenarnya untuk tipe data sendiri tadi ya kita sudah gunakan beberapa tipe data. Kalau tipe data bawaan dari Python itu ada contohnya ya, di sini ada string str ya, tadi str, kemudian itu untuk teks ya, kemudian untuk numeric itu kita bisa pakai int sama float. Kemudian untuk sequence ya, sequence itu seperti ini contohnya, nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya ya. Ini sequence, jadi nanti ada list, ada tuple ya, ada range, itu sequence. Kemudian ada mapping type, itu contohnya dict ya, dictionary. Ada set types ya, contohnya set. Boolean types ya, ada boolean itu ya intinya nanti jawabannya antara true or false. Atau ada binary type ya, nanti ada bytes, ada byte array, ada memory view. Nah itu untuk tipe data bawaan dari Python gitu. Nah untuk melakukan setup sebenarnya di Python ini tidak perlu tadi ya, kita tidak perlu mengspesifikasikan ini variabelnya akan diisi data apa sih, itu nggak perlu. Kita tuliskan aja langsung, misalkan A sama dengan 10, itu udah cukup. Tapi ketika kita ingin menspesifikasikan bahwa misalkan tadi contohnya ini ya, contohnya misalkan K, kita mau isi dengan float 3 ya, numeric float 3, kita bisa spesifikasikan dengan float ini ya, bahwa si variabel K ini akan diisi dengan 3 ya, bilangan tipe data float ya, disitu bilangannya 3 begitu untuk tipe data. Oke, itu untuk video kali ini pembahasan tentang prosedural pertama, yaitu ada tadi ada variabel, kemudian ada operator, tadi ada beberapa operator, sebenarnya ada di samping ini nanti ada beberapa operator lagi, silakan nanti teman-teman bisa cek ya operator yang lain seperti apa, misalkan kayak membership operator itu yang ada in dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah data type, jadi ada beberapa data type yang kemudian tadi juga sudah kita bahas sebenarnya. Untuk tipe datanya itu yang kemudian kita masukkan ke dalam variabel, ada teks, ada numeris, ada kemudian ada sequence ya, ada mapping, set dan seterusnya. Itu
tipe data bawaan dari Python. Oke, itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan bisa terus dilatih ya, karena memang untuk ngoding atau programming sendiri memang harus kemudian terbiasa ya. Kita coba terus menerus supaya nanti terbiasa. Oke, itu sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share jika dirasa video ini bermanfaat. Sekian dari saya, Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.